Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia, Masya Allah. Dan sekarang sudah bersama kita guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Kiai Haji Muhammad Nur Hayit. Dan kita akan membahas tentang satu dosa melahirkan dosa berikutnya. Ini dosa multi level, ini bahaya. Biasanya terjadi tanpa kita sadar. Baik Kiai, sehat? Alhamdulillahirabbil alamin. Sehat berkat doanya Ustadz Ali, doanya para pemirsa dimanapun berada, dan doanya orang-orang tercinta di antara kita. Masya Allah. Baik, aku senang banget nih untuk tema yang ini Kiai yang bahas. Karena Kiai ini tegas gitu. Masya Allah. Nah, Kiai, ini apa ya, kadang-kadang kita enjoy dengan satu dosa. Ya. Katanya nggak apa-apa deh ngerjain dosa ini, yang penting dosa yang lain enggak gitu. Nah, ya. Ternyata dosa ini nih, itu ternyata connecting dengan dosa-dosa yang lainnya. Dan akhirnya dosa yang satu ini akhirnya jadi dosa besar. Betul. Nah, mohon ilmunya Kiai, silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azim wa majid ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa Cahaya Hati iNews yang dirahmati Allah, hadirin Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, dosa adalah salah satu instrumen yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar seorang hamba tidak menjadi sombong. Dosa adalah salah satu alat ukur yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar seorang manusia tidak mengaku menjadi Tuhan. Ini prinsip pokok tentang dosa. Maka orang yang mengenal dosa, mengerti dosa, dan mengetahui dosa tidak akan pernah menjadi orang-orang yang sombong. Orang yang mengenal dosa, mengerti dosa, dan memahami dosa tidak akan terpeleset ke dalam kemaksiatan dan keingkaran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Ustadz Ali, orang yang gak ngerti dosa inilah yang seringkali terpleset-pleset dalam kehidupannya. Sampai-sampai banyak di antara kita, termasuk saya, para hadirin, pemirsa Cahaya Hati dimanapun berada, seringkali kita dibisiki oleh setan, sudah deh dosa kecil, enggak apa-apa lanjutin, nanti kan kita bisa minta ampun sama Allah. Hati-hati. Sebab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dan mengingatkan kepada kita, la saghirata ma'al israr, wala kabirata ma'al istighfar. Tidak ada itu yang namanya dosa kecil kalau dikerjakan secara terus menerus. Jadi dosa kecil kalau terus menerus kita kerjakan, jadinya numpuk menjadi dosa besar. Na'udzubillahi min dzalik. Bahkan salah satu sahabat mengingatkan, berhati-hatilah kamu dengan dosa yang kamu kerjakan, karena bisa jadi walaupun itu dosa kecil, tetapi dosa itu melahirkan murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan meremehkan dosa, sebab bisa jadi murkanya Allah itu turun karena dosa kecil, tapi mungkin karena kelapangan hati kita mengakui kesalahan dan kehambaan kita, dosa besar yang kita kerjakan, tapi tidak karena sombong, itu justru melahirkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang benar itu ya, mau kecil mau besar jangan sampai berdosa. Begitu ya Ustadz Ali ya, itu ibu-ibu, pokoknya dosa jangan. Kenapa? Karena dosa itu yahsulu, melahirkan qaswatul qulub, kerasnya hati. Orang kalau dosa terus dikerjakan, hatinya itu akan berat menerima nasihat. Akan berat menerima hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah menurunkan instrumen yang namanya taubat. Untuk apa taubat ini? Kalau ibu-ibu suka nyuci baju yang kotor, baik cleannya itulah taubat.
ya. Kemudian produk-produk pencuci yang lain, saya tidak sebut merek, ya, karena saya bukan promotor mereka. Itulah yang disebut dengan taubat. Taubat itu yang akan membersihkan segala macam dosa. Maka kita sebagai orang-orang yang beriman, kalau sudah berdosa, cepat-cepatlah bertaubat. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan tenggang waktu, memberikan kesempatan sehari kepada kita semua sebagai umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk segera bertobat dalam hari itu kalau berbuat maksiat. Kalau sudah lewat sehari, dosa yang kita kerjakan diangkat oleh Allah menjadi catatan buruk. Tetapi kalau sehari itu, misalnya kita pagi berdosa kepada Allah, tapi zuhur habis sholat kita menangis. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ya Allah, ampuni salah dosaku ya Allah. Tadi saya sudah melakukan ini itu ya Allah. Saya tahu engkau murka kalau ada hambamu yang berdosa. Tapi hari ini aku bertobat kepadamu ya Allah. Tapi tobatnya jangan tobat abang-abang lambe atau kapok-kapoknya sambel. Apa maksudnya? Habis tobat besok dosa lagi, habis tobat besok maksiat lagi, naudzubillahi min dzalik. Nah, kalau ada seorang hamba yang mau segera menindaklanjuti setiap kemaksiatan dan keingkaran serta dosa yang dilakukan dengan taubat, innallaha huwal ghafurur rahim. Allah Maha menerima taubat bagi hamba-hambanya yang mau kembali. Bulan suci Ramadan adalah bulan taubat. Maka insya Allah sebentar lagi kita memasuki bulan suci Ramadan. Jangan sia-siakan. Kita renungkan dosa yang sudah kita kerjakan sejak Ramadan meninggalkan kita tahun lalu hingga Ramadan datang. Kita hajar di sana untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah saja yang tidak pernah punya dosa, setiap hari tidak kurang 100 kali membaca istighfar. 100 kali itu menurut para ulama, laisa bil adadil hasbiyah. Bukan jumlah yang tertentu mulai dari 1 sampai 100. Tetapi makna 100 kali adalah sebegitu banyaknya. Jadi kalau Rasulullah mengajarkan 100 kali jangan hanya 100. Cuman bilang astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Kalau cuma 100 kali nggak ada 5 menit. Tapi sebanyak-banyaknya setiap kita ingat kepada Allah, ingat kepada salah dan dosa kita, kita meminta ampun kepada Allah. Itulah teladan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bagaimana dengan pernyataan ada dosa yang melahirkan dosa-dosa yang lain? Apakah satu dosa yang kita kerjakan akan melahirkan dosa yang lain? Imam Ibnu Katsir dalam banyak penjelasannya di beberapa kitab tafsir menyatakan bahwa dosa yang dikerjakan oleh seseorang akan melahirkan dosa-dosa yang lain. Karena dosa-dosa yang lahir akibat dosa yang kita kerjakan merupakan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hati-hati. Kalau kita mudah berdosa, pasti hati kita akan ditarik oleh setan untuk lebih mudah lagi berbuat dosa. Itu sebagai azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana kebaikan yang kita lakukan akan menarik sikap, keinginan, perbuatan baik yang kita kerjakan berikutnya. Jadi kalau Ustadz Ali biasa berbagi kebaikan, sodako, menolong orang lain, ada orang butuh uang, kita hutangin. Biasanya Ustadz Ali akan mudah untuk berbuat kebaikan-kebaikan yang lain. Kalau kita sholat sudah rajin jamaah di masjid, maka biasanya kita akan ringan untuk sholat sunnah di rumah. Baik sholat hajat, sholat witir, sholat tahajud, dan sholat-sholat yang lain. Tetapi kalau Ustadz Ali, para pemirsa iNews yang dirahmati Allah dimanapun berada, sangat menyepelekan dosa, ringan berbuat dosa. Ah, ini dosa kecil, ini dosa kecil. Biasanya orang model demikian akan mudah untuk ditarik berbuat dosa-dosa yang lebih besar lagi di kemudian hari. Itulah maksud dari satu dosa akan melahirkan dosa-dosa yang lain. Contoh, dosa berbohong. Sekali kita berbohong, cara memutus dosa berbohong, jujur. Karena kalau kita tidak jujur, pasti kita akan menutupi kebohongan kita dengan kebohongan-kebohongan yang lain. Nah,
Ini penting untuk saya sampaikan agar kita tidak tersesat. Ya, seringkali kita bertemu dengan teman SMA kita, teman kuliah kita. Padahal pertemuan itu sudah melahirkan dosa. Mungkin di antara teman-teman yang hadir ada salah satu mantan. Nah, akhirnya apa? CLBK. Kata teman yang lain, sudahlah, kan ini kita nggak pernah setiap tahun ketemu. Hanya sekali ini setelah kita lulus, datanglah godaan pertama. Sementara istrinya sedang hamil mengandung. Istrinya minta ditemani untuk periksa ke dokter. Tapi ditinggal yang merupakan kewajiban yang harus dipenuhi demi untuk berbuat dosa. Apa yang terjadi? Ketika kita bertemu dengan teman-teman tertawa, kesana kemari bercerita, tertawa tertiwi, muncullah godaan setan. Panah setan nancep ke hati kita karena ada senyum yang merekah di sana. Subhanallah. Yang terjadi apa? Bertukar nomor HP. Nomor HP kamu dulu sudah enggak bisa dihubungi. Yang aktif mana? Instagram kamu mana? Jadilah, saya sebut Instagram saya @gushait80 misalnya. Akhirnya apa? Wow, di follow. Akhirnya Japrian. Yang terjadi apa? Dosa berikutnya. Janjian. Dosa lagi. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Karena akhirnya nyewa kamar. Setelah nyewa kamar apa yang terjadi? Na'udzubillahi min. Inilah dosa yang melahirkan dosa-dosa yang lain. Tetapi kita sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jangan pernah putus asa. Sebab rahmat Allah sangat luar biasa besar. Kalau engkau masih mengaku sebagai hamba Allah, tidak boleh berputus asa. Kenapa? Karena selama engkau masih mau taubat, taubatan nasuha, mau membaca istighfar, dosa sebesar apapun akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah itu bukan seperti kita. Yang kalau ada orang jahat pada kita, kita pengennya ngebales kejahatannya. Betul apa enggak? Allah itu kepinginnya semua makhluknya, semua hambanya, lebih-lebih orang yang beriman masuk surga. Makanya dikasih instrumen tobat. Cara tobatnya bagaimana? Banyak-banyak baca istighfar. Nah, kalau kita sudah tahu, ya, meskipun berdosa tetapi masih ada istighfar, jangan pernah berputus asa dengan rahmat Allah. Allah itu Maha Rahman Rahim. Makanya Rasulullah di hadis yang mengancam tentang dosa diakhiri dengan la kabirata ma'al istighfar. Tidak ada dosa besar yang akan tetap menempel pada kita selama kita mau istighfar. Sebagaimana tadi saya tegaskan, tidak ada dosa kecil kalau dilakukan secara terus-menerus. Sebagaimana dosa kecil yang terus-menerus pasti akan menjadi dosa besar. Tapi dosa besar pun kalau diiringi dengan istighfar, diiringi dengan taubatan nasuha, diiringi dengan minta ampun kepada Allah, berjanji tidak mengulang, juga tidak akan abadi. Dosa itu akan lebur, hancur, dan kita menjadi orang-orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah yang harus menjadi prinsip pokok kita sebagai orang beriman. Orang beriman harus selalu husnudzon kepada Allah. Bahwa Allah itu Maha Rahman Rahim. Yang penting kita itu ngerjain seluruh perintah Allah. Kalau perintah Allah berupa sholat, zakat, sebentar lagi puasa Ramadan kita kerjakan. Semuanya ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, yakinlah Allah akan merahmati kita, Allah akan mengampuni dosa kita, dan Allah akan memasukkan kita ke dalam surga. Jangan sampai kita kalah sama setan. Kenapa? Karena setan itu selalu mengacak-acak pikiran kita. Ustaz Ali, lu banyak dosa lu gak pantas lu untuk bicara di depan orang, dosa lu masih banyak. Padahal di sana kemungkaran sedang merajalela. Nggak boleh. Kalau kita melihat kemungkaran dan kita tahu, maka pastikan kita sampaikan bahwa itu mungkar dan harus dihentikan. Nah, agar kita tidak tergoda oleh setan tadi, maka berpikirlah positif kepada Allah, husnudzon kepada Allah, yakin rahmat Allah lebih luas daripada azabnya, sehingga kita terus bersemangat beramar ma'ruf nahi mungkar. Orang yang selalu merasa dosa dan tidak beramar ma'ruf nahi mungkar, berarti orang ini kalah dengan godaan setan.
Jelas apa jelas? Alhamdulillah. Lillah, Masya Allah. Jauhi dosa, banyakin kerjaan yang baik, yang benar, insya Allah barokah pastinya ya. Dan jamaahku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan masuk ke dalam tema yang ketiga nanti ya. Kita akan membahas tentang prasangka hambanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون صدق الله